Baiklah, saat ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hands-on aksara Bali Simbardwijendra atau disebut dengan aksara Bali SD. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu kelompok 1 terdiri dari Ibu Tua Sari Sedang Pratama, Ibu Putu Diah Kusuma Dewi, dan Ibu Putu Happy Valentina Sugianti. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan aksara Bali Simbardwijendra. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Aksara Bali Simbardwijendra atau aksara Bali SD ini adalah merupakan aplikasi transliterasi yang digunakan untuk mengubah aksara Latin ke dalam aksara Bali. Aplikasi ini dikembangkan oleh program Pasca Sarjana Undiksa dengan pembimbing Bapak Dr. Igede Indrawan. Selain juga merupakan aplikasi, aksara Bali Simbardwijendra dapat dikategorikan sebagai media pembelajaran yang bergerak. Media pembelajaran yang dapat digunakan dan diakses menggunakan smartphone di mana saja dan kapan saja. Semangat dari aplikasi aksara Bali SD ini adalah untuk melakukan pelestarian budaya lokal Bali, terutama pada aksara Bali yang semakin lama mulai semakin tergerus oleh perkembangan teknologi dan perkembangan kemajuan era modernisasi saat ini. Diharapkan nanti dengan adanya aplikasi Simbardwijendra ini atau aplikasi aksara Bali Simbardwijendra ini, para generasi muda ataupun generasi-generasi yang lain dapat menggunakannya sebagai bahan pedoman dalam menggunakan atau ingin mempelajari lebih dalam tentang aksara Bali. Aplikasi ini saat ini dapat berjalan pada sistem operasi Android dan mendukung segala jenis perangkat aplikasi Android dari yang terbaru sampai yang terlama. Untuk alur aplikasinya dapat kita lihat pada bagian berikut. Apabila kita lihat pada awal-awal aplikasi aksara Bali SD ini, kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Aplikasi ini dapat kita install lewat Google Play Store, kemudian setelah kita sukses melakukan instalasi, nah tampilan depannya adalah seperti ini. Kemudian ada dua tab yang dapat diakses oleh user atau pengguna, yaitu yang pertama yang bisa digunakan untuk melakukan translasi, dan yang kedua mengenai info tentang aksara Bali Simbardwijendra. Untuk melakukan prosesnya itu dapat kita lihat user memasukkan teks yang akan ditranslasi, kemudian akan dihasilkan aksara Bali itu sendiri. Sedangkan untuk info tentang aksara Bali Simbardwijendra ini berisi tentang tautan yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan atau dasar, dan juga tautan Pasca Sarjana Undiksa atau Universitas Pendidikan Ganesha sebagai tempat bernaung atau tempat diadakannya atau diselenggarakannya penelitian yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke masing-masing alur. Oke, untuk melakukan instalasi aplikasi, tautan aplikasinya bisa dilihat pada link ini. Kita ataupun bisa langsung lewat smartphone yang
Anda miliki dengan memilih Google Play Store dan melakukan pencarian pada aksara Bali dengan keyword atau kata kunci aksara Bali SD. Dapat kita lihat di sini, kita bisa cari langsung. Apabila sudah melakukan instalasi akan seperti ini, apabila belum, maka nanti tombol open itu tulisannya akan berisi tentang install atau pasang. Install untuk bahasa Inggris, pasang untuk bahasa Indonesia. Kemudian apabila sudah melakukan instalasi, pengguna bisa langsung menggunakannya. Pengguna pertama-tama akan menekan tombol Go, yaitu untuk masuk ke dalam aplikasi SIM baru Jendra. Kemudian pengguna memasukkan kata yang akan digunakan. Kemudian kata yang akan digunakan untuk ditranslasi akan kita proses dengan menekan tombol Go kembali. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini kelompok 1 menggunakan 4 jenis kata. 2 adalah bahasa Bali itu sendiri. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat menggunakan bahasa Inggris. Kata pertama yaitu melayangan. Kata selanjutnya yaitu ngejuk celeng. Kemudian selanjutnya adalah terima kasih. Selanjutnya adalah thank you. Hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan harapan bahwa kata tersebut berhasil ditranslasi oleh aplikasi Aksara Bali SIM baru Jendra. Hasil translasi ini dapat kita bagikan, dapat kita salin, dan dapat kita juga simpan sebagai gambar. Untuk menyalinnya, kita tinggal menekan tombol salin, dan hasilnya ada seperti berikut. Adapun tombol membagikan tautan itu bisa menggunakan email ataupun media sosial yang Anda miliki dan sebagainya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan seperti yang sebelumnya. Hasil transliterasi itu dapat kita bagikan langsung ataupun kita simpan. Bentuknya adalah sebagai berikut. Ya, hasil dari gambar yang kita simpan ke dalam perangkat itu adalah sebagai berikut. Jadi outputnya adalah selain teks, kemudian hasilnya bisa disalin, bisa di-share melalui tautan, dan juga hasilnya lupa bisa kita simpan ke dalam perangkat
storage perangkat yang kita miliki. Pada kali ini kita akan melihat apa sih isi dari detail info aksara Bali Simbar Dua Genre. Seperti yang dijelaskan di awal, itu terdapat beberapa tautan-tautan yang berhubungan dengan aksara Bali Simbar Dua Genre. Di sini Anda bisa lihat bahwa masing-masing kalimat itu atau frase terdapat tautan yang langsung berhubungan. Apabila itu diklik akan menuju ke tautan yang bersangkutan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat dan memberikan motivasi atau semangat kepada pengguna daripada aksara Bali Simbar Dua Genre untuk ikut melestarikan aksara Bali. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.